Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Bibi Derohima akan menjelaskan mengenai persiapan alat dan bahan dalam pelaksanaan rapid test antigen. Pertama adalah alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang pertama adalah kit antigen, rapid test antigen. Terdiri dari kaset rapidnya, kemudian ada dacromnya, kemudian ada pipet jika tidak ada nozzle. Kemudian ini tabung buffer. Kemudian untuk APD terdiri dari hazmat atau gown yang tersedia di puskesmas, kemudian face shield, kemudian masker N95, kemudian masker bedah, kemudian handscoon steril, kemudian hand sanitizer atau sabun pencuci tangan, kemudian labeling untuk pelabelan dari tabung buffer, kemudian ada ATK, ada pulpen dan kertas. Setelah mempersiapkan alat dan bahan seperti APD, selanjutnya adalah memeriksa kesiapan dari rapid antigen. Pertama adalah dari kaset rapid antigen. Untuk awal tidak boleh, kaset rapid antigen tidak boleh terbuka seperti ini, jadi bungkusnya harus tertutup rapi. Kemudian dicek tanggal expire-nya apakah masih berlaku atau tidak. Kemudian dilihat nomor serinya, ini harus disamakan dengan nomor seri pada buffer. Jika tidak sama, maka harus dipertanyakan kepada produsen yang menjual dari rapid antigen. Kemudian persiapan alat lain setelah dibuka terlihat dari kaset. Nah, ini harus disimpan pada suhu ruangan, tidak boleh melebihi suhu 30 derajat. Jadi hanya 15 sampai 30 derajat. Saya akan menjelaskan mengenai pemakaian APD untuk pelaksanaan rapid antigen. Yang pertama, APD yang dianjurkan adalah APD level 3, namun jika tidak tersedia di puskesmas atau terbatas, bisa menggunakan APD level 2. Untuk APD level 2, sekarang yang saya pakai, yang pertama, sebelumnya harus mencuci tangan terlebih dahulu di air mengalir atau bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian memakai masker N95, kemudian didouble menggunakan masker bedah, kemudian memakai gaun, kemudian setelah gaun memakai face shield atau google, kemudian terakhir menggunakan sarung tangan steril menutupi gaun. Ya, Bapak sekarang akan diambil spesimen untuk pemeriksaan COVID-nya ya Pak, lewat nasofaring. Jadi nanti saya akan memasukkan dacromnya ke melalui lubang hidung Bapak. Nanti Bapak santai saja. Nanti tarik nafas saat saya memasukkan ya Pak ya. Ininya menggunakan dacrom yang steril. Nanti saya masukkan ke lubang hidung sejajar sampai ke belakang faring Bapak. Bapak santai saja, tarik nafas ya Pak ya. Ya, sudah sampai ujung dari faring ya Pak ya. Bentar, saya putar dulu sebentar. Sudah Pak ya. Ya, ini spesimennya sudah diambil ya Pak ya. Ini adalah langkah memasukkan dacrom yang berisi spesimen ke dalam tabung buffer. Dacrom dimasukkan ke dalam tabung buffer maksimal 1-2 menit setelah pengambilan spesimen. Setelah dimasukkan, tabung buffer dimiringkan sekitar beberapa derajat untuk mengulas semua dacrom agar terkena semua buffer. Kemudian diputar searah jarum jam kurang lebih 5 kali sampai berbusa dan mengeluarkan bubble atau buih. Setelah diputar, luruskan kembali. Jika alat rapid yang sebenarnya harus ditekan untuk menghilangkan bubble di dalam tabung buffer. Setelah itu, tabung buffer ditutup menggunakan nozzle dan bisa meneteskan buffer menggunakan ujung dari nozzle. Jika tidak ada nozzle, maka gunakanlah pipet steril yang tidak terkontaminasi apapun. Ambil kurang lebih 3 drop, kemudian teteskan ke dalam kaset rapid test sebanyak 3 tetes. Kemudian tunggu kurang lebih 10-15 menit. Tidak boleh melebihi 30 menit. Setelah 10 menit akan terlihat muncul garis pada papan hasil. Di sini ada C dan T. C itu kontrol dan T itu tes. Di sini terlihat satu garis di C itu berarti adalah negatif. Ketika ada 2 garis di T juga, maka itu terdeteksi positif. Namun ketika ada samar di T itu dianggap positif juga. Tapi ketika hanya 1 garis saja di T, di C-nya tidak ada, maka itu invalid dan harus dilakukan pengambilan spesimen ulang dari awal.